Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Pada saat ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan judul renungan pada saat pagi hari ini ialah kekerasan hati yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Keluaran pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa Allah banyak sekali memperingatkan manusia melalui firman-Nya untuk tidak mengeraskan hati. Mengeraskan hati adalah suatu tindakan dari kehendak diri sendiri dan suatu penolakan terhadap kasih karunia Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ini, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4 yang tadi kita sudah baca, ini merupakan perkataan Allah kepada Musa. Dikatakan bahwa aku, Allah, akan mengeraskan hati Firaun. Perkataan Allah ini tentunya seringkali menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah berarti Firaun sebenarnya lembut hati namun Tuhan mengeraskan hatinya? Kita tahu bersama jawabannya adalah tidak, bukan demikian. Kehidupan Firaun, bagaimana Firaun bukanlah seorang yang saleh. Begitu banyak perbuatan kejam yang Firaun lakukan. Ia mengatur penyiksaan dan penindasan terhadap orang Israel. Ia memperbudak Israel selama 400 tahun. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Keluaran pasal yang pertama ayatnya yang ke-16, bagaimana ia memerintahkan orang-orang untuk membunuh semua bayi laki-laki dan lain-lain lagi perbuatan kejam yang ia lakukan. Namun, apakah maksudnya mengenai Allah mengeraskan hati Firaun? Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai hal ini, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Apa maksudnya mengenai Allah mengeraskan hati Firaun? Jawabannya ialah karena Allah ingin menunjukkan kedaulatannya. Sejenak kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-22. Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Di sini jelas ada dua sikap Allah, yaitu Allah berkemurahan, dan juga kita dapat memperhatikan kata dari ayat-ayat ini, bagaimana kita juga harus memperhatikan kekerasannya. Artinya dua sikap Allah, yaitu kemurahan dan kekerasan bagi orang-orang yang tidak menghargai kemurahannya. Dan kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, bagaimana Allah telah menyatakan dirinya bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat. Dan memang benar bahwa segala sesuatu hanya dapat terjadi di dalam kedaulatan Allah. Segala sesuatu hanya dapat terjadi karena Allah yang memutuskan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita melihat dalam kisah ini di dalam Keluaran pasal yang ke-7. Bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk meminta Firaun mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi Firaun berkeras hati. Bahkan berulang-ulang kali Firaun mendapat peringatan atas kekerasan hatinya.
Dan kini Allah juga menunjukkan sikapnya terhadap Firaun. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat pokok kita, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat tadi yang kita sudah baca. Allah akhirnya mengeraskan hati Firaun. Karena apa? Karena memang hati Firaun pada dasarnya sudah keras dan menentang Allah, dan dia terus di dalam kekerasan hatinya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran 5 ayat yang kedua, ayat yang ke-7, bahkan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Bahkan juga ayatnya yang ke-22. Dan juga Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-15. Bagaimana Firaun tetap dalam kekerasan hatinya. Teringat juga di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Bagaimana Rasul Paulus pun juga menjelaskan bahwa Allah menyerahkan orang berdosa kepada keberdosaan mereka. Dan ketika seseorang itu tetap menentang Allah dan firman-Nya, maka Allah akan membiarkannya agar hatinya dikeraskan. Roma 9 ayat yang ke-18 menggunakan kata Allah akan menegarkan hati mereka. Dan dari sini kita melihat Bapak Ibu saya yang berkati oleh Tuhan, ketika seseorang berkeras hati dan berulang kali peringatan datang dalam setiap kehidupannya, dan ketika seseorang itu tetap mengeraskan hatinya, maka Allah akan mengeraskan hati orang tersebut. Sehingga kita percaya kita tidak ada yang mau memiliki kekerasan hati. Kekerasan hati membuat telinga kita tebal. Kekerasan hati membuat hati nurani kita kebal. Dan selanjutnya, jadilah seseorang yang bebal. Itu sebabnya janganlah menjadi orang yang berkeras hati. Akibat kekerasan hati Firaun, kita bisa melihat itu di dalam Keluaran 7 ayat yang keempat. Pada akhirnya itu mendatangkan hukuman Allah. Berulang kali Allah memberikan Firaun peringatan bahkan yang semakin keras dari hukuman yang akan datang. Namun kekerasan hatinya terus berlanjut seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-13. Sampai pada akhirnya muncullah ke-10 tulah sebagai hukuman atas Mesir. Dan Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan dari Firaun, kehidupan Firaun ini mungkin kehidupan yang jauh dari Tuhan. Berulang kali Musa datang kepadanya untuk menyampaikan segala perintah dari Allah, namun ia tetap tidak mau mendengar. Mungkin berbeda dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, namun ternyata kita juga bisa seperti Firaun yang memiliki hati yang keras. Bagaimana munculnya kekerasan hati di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya? Kekerasan hati bisa muncul karena kita yang percaya tetapi kita tidak mau lakukan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan hanya lalu begitu saja, dan kita hanya memakai kehendak kita sendiri, kita hanya memakai pemikiran kita sendiri, yang pada akhirnya kita tidak mengerti firman itu dan kita tidak lakukan firman itu. Kita menganggap bahwa masa iya firman yang datang seperti itu, apakah benar itu buat saya, dan lain sebagainya. Kita tidak mau terima, kita hanya biarkan firman Tuhan lalu begitu saja. Semakin lama kelamaan itu akan menimbulkan kekerasan hati di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu saya berkati oleh Tuhan, kekerasan hati juga dapat dicegah. Bagaimana mencegah kekerasan hati? Yaitu dengan kita sebagai orang percaya, saya dan saudara, kita terima dengan lembut firman Tuhan, kita terima dengan lembut perintah-perintah Tuhan, dan kita percaya serta kita mau lakukan firman Tuhan itu selalu di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita secara langsung ataupun melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati seperti halnya yang dilakukan Firaun, melainkan segera kita tanggapi firman Tuhan itu. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan,
Itulah alat Tuhan untuk kita mendengarkan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengerti tentang hal ini. Itulah sebabnya mari saya peringatkan sekali lagi, ini juga menjadi peringatan di dalam setiap kehidupan saya. Biarlah kita semua sebagai orang percaya, jangan sampai kekerasan hati timbul di dalam setiap kehidupan kita. Jadilah kita orang percaya yang kita mau terima dengan lembut setiap perintah-perintah Tuhan. Terima dengan lembut setiap perintah-perintah Tuhan, firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya dan kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, hati kita tertutup oleh kekerasan hati yang akan membawa kita kepada sesuatu yang buruk seperti halnya yang diterima oleh Firaun. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kita kembali agar kita terus meminta Roh Kudus untuk melembutkan setiap hati kita, untuk kita dapat menerima, mempercayai firman, dan kita mau melakukan hidup di dalam firman itu, dan kita lakukan firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan yang datang di dalam setiap kehidupan kita, agar senantiasa kita selalu memiliki hati yang lembut, yang tidak memiliki kekerasan hati, sebagai orang-orang percaya untuk terima dan lakukan setiap firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini sampai di sini, namun saya yakin dan percaya Roh Kudus yang senantiasa membuat kita mengerti akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan dengan berdoa, dan di akhir doa saya juga akan membacakan doa bagi kita keluarga GPD El Shaddai Magelang sesuai dengan kalender doa yang ada. Puji Tuhan. Haleluya Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya layak bagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami terus percaya, terima kebenaran firman Tuhan dengan lembut hati, agar kami tidak memiliki hati yang keras seperti halnya Firaun. Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong setiap kehidupan kami, membantu setiap kehidupan kami, untuk kami mau dapat mendengarkan dengan baik, terima setiap kebenaran firman Tuhan, agar kami memiliki hati yang lembut. Kami kena percaya Allah Roh Kudus yang terus menolong setiap kehidupan kami. Hamba berdoa, Tuhan tolong keluarga GPD El Shaddai Magelang sebagai orang-orang pilihan Allah yang Engkau kuduskan dan kasihi, supaya dapat senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran di dalam setiap kehidupan keluarga GPD El Shaddai Magelang. Hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan setiap perenungan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, dan biarlah sidang jemaat Tuhan boleh dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami sungguh sangat mengucap syukur, dan kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.